siapa yang mau Oke masuk lah, silakan Bang kalau gitu Ferry. saya saya bikin komentar terakhir ya. Ketika kita menghormati Bapak, kita juga menghormati anak. Ketika kita tidak menghormati anak yang mengutus, yang diutus juga kita tidak akan menghormati Bapak. Itu menurut kita. Menghormati memang bro, tapi jangan menuhankan. Karena menurut Yesus Tuhan itu ini Bapak. Oke? Oh, kabur. Oke lanjutlah. Aku istirahat. Ya, siapa tamu baru? Laki, Pak Laki, Islam atau Kristen Pak Laki? Pak Laki? Yang ketiga Pak Laki? Baru suaranya Pak Laki. Nah, Bang Inspira. Bang Inspira, Islam atau Kristen Bang Inspira? Kristen nggak? Oke. Selamat datang ya. Tunggu sebentar, saya sapa satu lagi. Bang Bulek. Islam atau Kristen Bang Bulek? Islam dari Aceh. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Saya mendengar orang ini tempat dulu. Oh, Apa dibilang orang Kristen ini? iya, iya. Kalau nyimak ya di bawah dulu ya Pak. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Glenn. Oh, kita lanjut tema atau gimana? Tema baru aja lah kalau gitu. Bapak aja tanya dulu sama Pak Inspira, silakan. Pak Inspira, denomnya apa, Pak? Protestan bang, tapi saya sambil makan-makan sedikit nggak apa-apa kan bang? Makanlah, nanti keselak pula kau. Nggak bang, makan ringannya. Saya Protestan bang. Iya, lagi makan apa? Kulit babi. Kue tahun baru bang. Bang Beni, bikin tema Bang Beni. Saya kalau bikin tema bingung. Ya udah konsep ketuhanan atau siapakah Yesus gitu? Yesus, Yesus siapa Yesus? Ya. Ya, Yesus nggak ada nama Yesus Iya, di adanya Isa. temanya Indah ya. Apakah Gini, Yesus Tuhan? Kanda, Bang Inspira ini dia pasien saya udah agak lama, tapi dia santun kok aman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya bro ya, Kristen ketika naik komal Muslim, jangan merasa kalian itu dipojokkan atau merasa diserang, enggak gitu. Kami hanya mengajak kalian untuk berpikir pakai akal sehat. Kita sama-sama manusia bro, diberikan akal. Bahkan tadi saya sudah bacakan ya sama saudara Anda. Dalam Biblia sendiri Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Teosmu dengan segenap akal. Di sana akal dulu. Lo harus pakai akal sehat lo. Ya, apapun yang diucapkan oleh pendeta di gereja, apalagi berkenaan dengan doktrin, lo jangan langsung iya aja. Lo punya akal. Gitu. Lo bukan binatang yang diajak kemana-mana lo manut gitu kan. Tapi lo harus pikir dulu. Ini masuk logika enggak gitu kan, masuk akal enggak gitu, sehingga lo kritis di sana, berpikir, otak lo berfungsi kan. Nah begitu, jadi saya harap tetap kondusif ya, ngomong gantian, dan kalau bisa diskusinya pakai data ya. Begitu bro Inspira ya, lanjut Ya. Kalau mau naikin Oten ya 2 aja lah, jangan banyak-banyak. Walaupun kosong. HP gue ngeheng, gue nggak dari tadi nggak mencet apa-apa, nggak bisa, panas HP gue soalnya sambil Jangan dicas dinaikkan dari tadi. terus ya. 2 aja minimal Oten, silakan. Ini Deswa Islam atau Kristen nih Bang Deswa? Bang Deswa? Deswanda? Dibuka mic-nya Bang. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Bapak, silakan. Ini konteksnya apa ini? Obrolan ini. Ini baru mau dimulai. Siapakah Yesus, Bang? Yesus itu kan kalau menurut saya, sepengetahuan saya, kalau Untuk Muslim, abangku, bukannya kami tanpa mengurangi rasa hormat ya, mungkin nanti dulu karena diskusinya mau dimulai.
Ya, lanjut Oke, lanjut. Saya brother. simak aja ya. Oke, siap, brother. Sehat-sehat, brother. Lanjut. Doakan tahun ini mau ke Jepang. Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum bang. Tinggal nunggu wawancara. Ya, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Glenn atau Bang Benny, silakan. Katanya Bang Ben. Lebih enak ini, silakan kok. Kira-kira apa kok? Atau kita minta pendapat dari dia aja apa yang dia kuasai di kekristenan gitu. Biar enak. Inspira, silakan bro. Tema apa yang lo kuasai dalam kekristenan bro? Barangkali lo mau ngangkat tema Kristen ajaran pagan atau ajaran kasih gitu. Atau penyaliban atau penebusan dosa lah atau keselamatan atau ketuhanan. Silakan bebas bro, silakan. Oke, sebelum itu dulu saya mau sampaikan bang, kalau berbicara mengenai ketuhanan atau kealahan ini kan kita berbicara mengenai yang maha kuasa. Jadi apa yang telah dan apa yang akan dilakukannya nggak semua bisa kita tangkap dengan akal logika, karena kan kita manusia ini Oke, terbatas. gue udah bisa nangkap apa yang lo katakan. Jadi gue angkat tema biar nggak bertele-tele. Kristen, Oke. ajaran pagan atau kasih. Oke bro. Kasih. Oke, nah lo nanti jelasin pakai data. Silakan bro. Lo dulu bernarasi, nanti ditanggapi sama Muslim. Silakan lo dulu bernarasi. Bukannya lebih mantap kita kita berdebat siapa itu Yesus saya bang. Oh boleh, siapa itu Yesus boleh, silakan kalau mau itu silakan. Ya, Biar narasi kita dulu 2 menit, Bang Inspira, terus Bang Glenn narasi 2 menit, nah baru nanti setelah itu bisa ada pertanyaan atau apa gitu. Silakan Bang Inspira 2 menit dulu bernarasi Kristen itu ajaran pagan atau ajaran kasih, silakan. Tapi tadi mengenai siapa Yesus kok pagan sama kasih lagi kayak mana ini? Siapa itu Yesus Mel? Salah lo. Siapa itu Yesus? Ganti tadi kan Pak Abuya bilang udah diganti udah Ya, temanya. kita ikuti kemauan Bro Inspira. Oke, siapa Yesus? Silakan Bang Inspira 2 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Kami persilakan. Silakan. Oke, yang pertama dulu menurut saya itu Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena Yesus sendiri bisa memberikan hidup yang kekal, itu yang pertama. Datanya Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka. Ini menjawab orang Yahudi. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-domba aku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dulu yang pertama poinnya, Yesus memberikan hidup yang kekal. Jadi nanti bisa kita bandingkan dengan nabi atau utusan mana yang abang anggap paling hebat. Apakah ada yang bisa mengatakan begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, katanya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu Thomas menjawab, ini dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia ini Yesus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini Yesus mengatakan berbahagia kamu yang tidak melihat namun percaya. Bukannya Yesus melarang. Thomas, jangan pernah kamu menyebut aku Tuhan. Atau bisa juga Yesus bilang, Thomas, jangan kamu menyebut aku Allah. Tapi di sini Tuhan Yesus enggak melarang, malah dia mengatakan berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Itu poin saya yang kedua. Yesus tidak melarang menyebut dirinya Allah sekaligus Tuhan. Mungkin cuma 2 aja. Silahkan ditanggapi. Oke, bahasa aslinya Bapak dan aku satu, satunya itu apa? Bahasa aslinya. Bahasa aslinya nanti udah panjang lagi nanti bang.
Enggak, coba aja itu pertanyaan saya, bahasa aslinya apa? Enggak, ke bahasa asli panjang lagi nanti, Bang. Enggak apa-apa. Kita kan membandingkan aja nih. Ini Iya, aja kita ya harus bahasa aslinya lah. nanti panjang, Bang. Ayo, Ah, apa? Satu itu atau satu kesatuan? satu kesatuan. Oh, itu aja udah salah. Terus dari mana kau ambil itu kesatuan? Kalau bahasa aslinya kau nggak tahu. Loh, nanti kita pakai bahasa asli udah panjang. Abang tahu bahasa Inggris? Karena kan dari Yunani-nya diterjemahkan ke bahasa Inggris, saya pakai baru bahasa saya Inggris pakai ke bahasa bahasa Yunani. negara. Saya pakai bahasa Yunani. What? Kenapa? Saya pakai bahasa Yunani. Enggak, mending ini aja Abang tanggapi. Di mana para nabi bisa Iya. mengatakan begitu? Ah, Saya tanggapi Nanti- dulu satu yang dimaksud ini satu kesatuan atau satu. oke lah, kita bilang satu. Kau bisa oke lah. Pertanyaan kau Oke. bisa yakin itu satu kesatuan dari mana? Kalau kau bahasa aslinya nggak tahu. Dari pendidikan atau dari kata pendeta? Enggak, ini bukan bahasa Arab Bang yang harus sesuai dengan Bahasa asli. Oh bahasa tidak. asli. Ini bukan kesalahan Quran. terjemahan, kesalahan terjemahan dan kesalahan pemahaman. Wih, kok salah Oke lah, saya Oh, anggap oke. kalau menurut Abang apa itu satu kesatuan itu atau satu? Satu tujuan. Oke, saya ikuti Satu satu. tujuan. Satu Lanjut. tujuan, bukan satu badan. Kok satu tujuan? Oke, pertanyaan saya berarti satu ya. Oke, satu. Ah, Berarti waktu Yesus mati, Tuhan mati. Bang, kita udah panjang lebar nanti Betul, kau kesana bilang sini. kau bilang satu tujuan, kau bilang salah. Kau Ini bilang aja satu. Bang tanggapi, udah siap. Itu kau Ini tanggapi. Oke, kau bilang satu. Ini kau tanggapi. Berarti kalau Yesus mati, Tuhan mati. ini ini udah bukan- masuk konsep Tritunggal lagi nanti Bang. Itu Tidak lah, makanya Bapak lah, anak kalau Roh Kudus. Yesus mati, Tuhan mati. Itu pertanyaan. Kau jawab aja. Mungkin ini aja Bang tanggapi dulu, nanti Jawab udah itu kau panjang tanggapi. lebar. Kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu. Kau bilang kan? John 10:30 kau bilang tadi kan? Benar. Betul, John 10:30. Udah panjang-panjang lah. Betul, Apa namanya? John Udah 10:30. melebar nanti Bang, melebar. Nggak melebar, John 10:30 betul. Iya, Yohanes 10:30 betul kan? Yohanes berapa tadi? Enggak. Yohanes 10 ayat 25. Bukan 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Oh, yang terakhirnya iya. Yohanes 10 ayat 30. Iya, makanya kalau bilang kan di situ kan katanya aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaanku satu apa kau nggak usah jawab. Makanya aku tanya satu. Jadi kalau Tuhan mati, Yesus mati. Kalau Yesus mati, Tuhan mati begitu. Bang, Abang tahu apa Jawab bedanya aja Tuhan dan dulu. manusia? Jawab dulu. Abang yang melebar. Mungkin Abang ini aja Tanya Bang, udah satu. siap. Aku tanya Abang satu. tanya pula apa bahasa Aku aslinya, tanya terus angka apa satunya. ini. Aku tanya angka satunya. Kau bawa data, aku bongkar datamu. Kau nggak mau bongkar datamu? Ah, Begini aja dulu Abang tanggap ya. Nanti ya melebar. ini aku tanggapi. John 10:30 aku tanggapi. Aku Oke. dan Tuhan adalah satu, betul. Satu Betul. satu apa aku tanya? Kau bilang satu tubuh. Bang, Satu kau bilang poin- satu tubuh kan? Oke, poin satu kita apa di- berarti? poin Betul, satu kita di- apa? Gini dia Bang, dengarkan dulu Bang. Poinku Oh, tadi di situ, poin apa? Yesus memberikan hidup yang kekal, di mana para nabi atau nabi mana yang bisa Kenapa? mengatakan begitu. Kenapa Itunya kau poin bawa saya. John 10:30 kalau gitu? Tadi kan membuktikan Yesus itu adalah Makanya ku bantah dulu buktimu. Paham? saya ini mau membandingkan Bang. Abang Ku menganggap bantah dulu buktimu. Kau mau bawa bukti, ku bantah dulu buktimu. Paham nggak? Bisa saya, nggak? Nggak gitu, bisa ngerti nggak Lanjut. kau begitu? Ya udah, satu apa? Satu. Begini Abang Daku, sebenarnya gini ya Abang Daglan, dia nggak bisa jujur, memang berat ya untuk oten jujur. Ketika lo gak paham original teks Biblos, nggak apa-apa lo jujur saja, slow aja gitu, jangan sampai karena lo nggak paham akhirnya lo ngeyel malah kesana kemari gitu kan. Jadi sebenarnya kami menghargai ketika kalian bilang, oh saya nggak tahu, ya sudah gitu, gak akan kami paksa. Tapi kalau kalian so tahu, ya coba silahkan. Nah, gitu bro. iya, tapi kan penekannya tadi kan bukan ke situ Bang. Saya di sini udah saya Tapi kasih tahu tadi begini, di bro. awal. Saya sapa, penekanan bentar, saya, saya sapa Yesus dulu memberikan hidup yang kekal. Ini Itunya pasien lama penekanan gue saya, ini. Bang. Bentar. Pak Hamba, selamat malam bro. Selamat malam buat semua saudara-saudaraku yang saya hormatin. Selamat malam. Oke. Tapi begini, pasienku ya yang lama dan santun ini,
Ini bro udah ada pemahaman lo udah agak tinggi dikit lah, meskipun lo masih kurang waras ya, masih Kristen gitu bro hamba ya. Coba mungkin bro bisa mencerdaskan Pak Inspirasi ya, karena pertanyaan dari Bang Len dia kagak bisa menjawab, dan memang susah gitu, susah ketika muslim yang berbicara itu meskipun benar mereka tolak karena datangnya dari muslim gitu. Tetapi izin ketika dulu, ada Bang. kebenaran datang dari Kristen sendiri, apakah dia mau tolak gitu? Coba bro ditanya dulu, Inspirasi kalau mau bertanya sama hamba nih, dia Kristen tapi pemahamannya jauh sama lo. Bang, di sini tadi udah pertama tadi saya bacakan judul saya itu apa namanya, perikop saya, Yesus memberikan hidup yang kekal. Itunya poin saya, terus ditanya lagi Coba ini, oke, ini. silakan ditanggapi Mari dulu bareng Pak nanti. hamba. Sekarang yang nanggapi Pak hamba ya. Nah, silakan Pak hamba. Oke ya, lanjut. Oke. Terima kasih buat saudara saya Inspirasi ya. Jadi karena Tuhan ya mengajarkan itu tidak pernah kita untuk menyembah yang namanya manusia. Sekalipun dia manusia yang mulia, supaya apa? Nih, karena Yesus sendiri juga mengajarkan supaya kita tidak menyembah manusianya, tapi menyembah apa? Menyembah Bapa yang berkuasa atas manusianya, ya. Jadi begitu. Jadi kita harus memahaminya. Makanya dikatakan seperti yang kamu kata-kata di dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Nah, maksudnya begini, yang tidak melihat Tuhan maksudnya, ya. Jadi makanya kenapa banyak saudara-saudara kita Muslim itu mereka tidak melihat, tapi percaya. Nah, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi yang mulia. Nah, itu yang mereka percaya, tapi bukan Tuhan. Jadi kita juga harus seperti itu. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Aku adalah utusan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Yesus, sekalipun dia ada Bapa itu di dalam kehidupannya, dia tetap merendahkan diri. Apa yang merendahkan diri kepada yang, yaitulah kemanusiaannya, manusia yang mulia tadi. Dia tidak mengaku, sekalipun diandainya pun Tuhan yang berada di dalam hidupnya, ya, milik Tuhan yang berada di dalam hidup kemanusiaannya, dia tidak pernah mengatakan supaya apa? Supaya ini. Kenapa dia tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita cari tidak ada. Begitu saudaraku ya. Jadi Yesus itu adalah manusia, utusan yang mulia, ya, utusan yang mulia yang boleh sebagai contoh bagi semua umat manusia yang berada di dunia ini. Begitu saudaraku ya. Jadi pemahamnya jangan kita anggap dia Tuhan. Jadi kalau kita anggap hanya sekedar manusia Tuhan, kecil banget Tuhan kita, ya. Karena Tuhan kita semua umat ciptaannya tidak pernah mati, ya. Yang mati apa? Utusannya, utus kemuliaannya. Apa itu tadi? Itulah tubuh yang panah tadi. Tubuh yang panah ini akan bisa mati, makanya dia mati dan bangkit kembali. Siapa yang membangkitkan dia? Yaitu Bapa yang di sorga. Kalau orang sudah mati bisa bangkit, siapa yang membangkitkan? Kan pasti ada yang membangkitkan. Jadi begitu saudaraku. Jadi yang membangkitkan itu siapa? Itulah yang maha kuasa itu tadi. Itulah Bapa itu tadi yang bertata dalam kerajaan surga. Jadi begitu saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Kalau begitu pemahaman saudaraku, silakan ya. Karena begini, Tuhan tidak pernah memaksa. Sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita ya, Adam. Ya. Yang penting dia sudah kasih pesan. Inilah yang benar. Yang benar itu jangan kamu makan buah. Ya, Bro hamba, yang di tengah-tengah taman narasinya ini. jangan terlalu kepanjangan bro, takutnya dia nggak menangkap. Jadi Oke. Ya, silakan. Jadi saudaraku intinya begitu. Tapi nggak terserah buat saudaraku. Nanti Inspirasi. ditanggapi Ya, lagi, silakan lanjut. nanti Pak hamba bisa menanggapi lagi. Untuk Ko Beni sama Abang Daglen dan Pak Kang Anggur Asam juga ya, mungkin bisa ditengahi dulu, biarkan mereka konsili dulu. Ini saya udah ngantuk bener ya, maaf kalau saya ketiduran. Lanjut ya, tengahi aja, lanjut. Nanti bisa dilanjut sama Koko atau sama Abang Daglen, Bapak Al, kalau sudah selesai konsilinya lanjut. Silakan bro, Inspirasi, tanggapi silakan. Ya, di sini kan tadi kan udah saya bilang juga punya Bang. Makanya saya kasih judulnya tadi di atas. Penekanan saya itu Yesus memberikan hidup yang kekal, titik, sampai itu ajanya tadi. Makanya saya suruh
saya dukung dengan ayat pendukungnya. Terus dilanjut, nabi mana atau utusan mana yang bisa mengatakan begitu? Coba abang beritahu. Oke, siap. dalilnya. Oke, kalau mau itu ya. Silakan Pak Hamba ditanggapi lagi, Bro. Silakan, Bro. Oke. Jadi begini, kalau kita ingin memiliki hidup yang kekal, jadilah seperti Yesus. Jadilah seperti manusianya Yesus. Maka kita akan memiliki yang namanya hidup kekal. Maka kita akan memiliki yang namanya kerajaan surga. Ya, maka dikatakan, ya, ketika kita hidup dalam Yesus, dalam kemanusiaannya Yesus, kemuliaannya Yesus, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Itu dalam Filipi 1 jelas, ayat 21. Hidup Kristus, ya, mati untung. Apa keuntungan kita? Kita akan mendapatkan hidup kekal, ya, kalau kita seperti Yesus. Tapi di luar daripada tidak seperti Yesus, maka kita tidak akan mendapat hidup yang kekal. Begitu maksudnya, bro, saudaraku. Jadi kita memahaminya. Jadi bukan karena dia ini Tuhan, karena dikatakan tadi, di dalam aku adalah aku. Di dalam Bapa, di dalam aku adalah Bapa. Seperti itu katakan tadi kan. Maksudnya itu bukan manusianya, tapi apa? Otoritasnya. Kekuasaannya ditunjukkan oleh manusia yang mulia tadi, oleh utusan tadi itu. Jadi kita menangkapnya jangan seperti, makanya kita menangkap itu jangan pakai logika. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Nah gitu. Bagi yang begini dulu, maha tadi. bro izin. Inspirasi, coba buka mute-nya, bro. Anda sebagai seorang Kristen ya, bro ya. Denom Anda tadi apa? Protestan ya? Protestan ya? Betul. Dan Tuhan lo adalah Yesus ya? Betul. Oke. Bro Hamba, Anda juga seorang Kristen kan? Iya. Denom Saya Anda Kristen sejati. Hah? Denomnya apa? Denom saya penyembah Roh Kudus. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Itu denom saya. Oke. Berarti Tuhan Bro Hamba ini siapa? Roh Kudus, Bapa itu. Nah, ini yang harus dikelarkan, Pak Hamba. Jadi poinnya, sedangkan Pak Hamba sebagai seorang Kristen Tuhannya Roh Kudus. Nah, coba ini yang sesuai dengan data di Biblos ini, Bro Hamba atau Bro Inspirasi? Silakan, Bro, pakai data ya biar enak kami tetap menyimak. Silakan lanjut, Bro. Oke, intinya di sini cuma satu, Bang, kalau mengetes Kristen atau enggak. Pak Hamba itu percaya Yesus sebagai Tuhan atau enggak? Itu aja. Kalau sebagai Tuhan tidak, tapi kalau sebagai manusia yang mulia, saya percaya. Berarti bukan Kristen, titik. Wah, Waduh, bukan Kristen, wah dibedakan, bukan Dia Kristen. menghakimi saya begini. Tuhan saja belum menghakimi saya, ya. Tuhan Yesus saja belum turun untuk menghakimi manusia, tapi dia udah mendahului daripada Yesus tadi ya, yang dia katakan manusia mulia tadi. Nah ini contoh, ya, manusia yang mulia hanya Yesus, itu jelas. Tapi dia sudah mendahului. Padahal masa dia lebih mulia daripada Yesus? Yesus saja belum datang untuk menghakimi, ya. Kalau dalam versinya kitab Surabaya kita, itu namanya Isa Al-Masih akan menghakimi dunia ini. Nah, haknya dia. Sementara Sekarang kita ini lagi, Pak. udah langsung menghakimi saya, nggak apa-apa. Terima kasih buat saudara Inspirasi. Terima kasih atas penghakimanmu. Karena dikatakan dalam Lukas 6 ayat 7, Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kamu jangan menghakimi dalam tabur tua ya. Galatia 6 ayat 7, janganlah engkau menabur penghakiman supaya kau jangan menuai penghakiman. Tapi nggak apa-apa. Saya berterima kasih buat saudara saya Inspirasi. Ya, kamu udah melebihi daripada Tuhan. Nah, ini hati-hati kalau berbicara saya, jangan sampai melebihi daripada Tuhan. Karena Tuhan belum menghakimi. Sementara kamu sudah menghakimi. Kau mengatakan saya bukan Kristen. Saya Kristen sejati yang melakukan semua perintah daripada Kristus dan tidak menambahi dan tidak mengurangi. Ya, karena kita diajar menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Roh kan tidak kelihatan. Kita Iya, diajar Pak menyembah dalam Hamba, manusia. saya ingatkan kepada Inspirasi, jangan gitu ya. Dia Kristen kok dibilang bukan Kita Kristen. diajar Jangan menyembah dalam menghakimi. roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Ini kita diajari Yesus sebagai manusia mulia, ya, perintah Bapa itu kepada dia adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa roh dan kebenaran itu? Bapa itu sendiri, ya. Tidak kelihatan tetapi ada. Nah, itu Yohanes nanti baca ya, saudaraku. Jadi diajar bukan menyembah manusia, bukan menyembah yang wujud, ya, Bang. tapi menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Tadi Itu Kristen jelas. apa tadi, Bang? Biar saya cari dulu.
Kristen? Gimana? Kristen apa tadi? Kristen, Penyembah Kristen. denomnya Roh Kudus. Penyembah Roh Udah, Kudus gitu. Udah, lanjut. Hanya Roh Kudus lah yang benar. Ya. Ya. Menurut bro hamba, ajaran-ajaran pendeta di gereja itu benar atau tidak, bro? Makanya perlu disaring, saudaraku. Jadi tidak ada yang benar ya, karena pengajaran manusia itu bisa ditambahin, bisa dikurangin. Makanya saya katakan kemarin buat saudaraku, saya nggak percaya dengan yang ditulis oleh manusia, ya. Tapi kalau sudah Roh berbicara, baru saya percaya. Karena apa? Ruh itulah, ruh yang suci itulah, milik yang Maha Kuasa Tapi sendiri. menurut bro hamba tentang perpuluhan gimana tanggapan, bro? Nah, itu yang banyak. Sebenarnya perpuluhan itu adalah persediaan. Ya, kalau kita secara ruh itu persediaan buat siapa? Dari kita untuk kita. Tapi sekarang lihat, banyak perpuluhan ditelan. Maaf ya, saya bukannya menghakimi. Banyak ditelan siapa? Pendeta-pendeta. Ya, nggak tahu kejelasan sebenarnya itu untuk siapa? Untuk mereka semua. Bahkan untuk kebersamaan itu sebenarnya perpuluhan. Bukan untuk hamba Tuhan. Nah itu, ini perlu diapakan ya. Jadi Dan jelas banyak. menurut bro hamba Biblos itu kitab suci bukan, bro? Apanya? Biblos. Makanya saya katakan tadi, yang namanya suci itu tetap hanya Roh Kudus. Kalau Biblos itu, makanya semua yang ditulis manusia bisa ditambahin, bisa dikurangin. Berarti bukan kitab suci ya menurut bro hamba ya? Enggak, kalau sempat ada penambahan seperti tadi lah. Mana ada dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masa ditambahin? Nah, Oke, siap. begitu Bro ya. hamba izin sebentar ya. Ini Koko Lim mau menengahi. Silakan kok. Mau menampilkan data. Silakan kok. Ya, saya mau tanya sama inspirasi, dibuka mute-nya inspirasi. Kok Benny blur, kok Benny? Ya nggak, memang sengaja. Oke. Inspirasi dibuka mute-nya. Bang, saya ini kalau berbicara ada sopan santunnya. Kalau saya berbicara saya buka mute, tetapi kalau orang berbicara saya diam. Kan abang dengar juga ya kan? Iya oke, saya minta dibuka mute-nya. Tadi Anda mengatakan bahwa Bapak ini apa namanya tadi kamu sebut apa? Bukan Kristen katanya tadi Pak. Bukan Kristen, bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekarang saya tanya sama kamu. Tolong bacakan ayat ini. Mana itu? Biar saya buka sini. Ini. Tolong bacakan ini. Ayat mana itu, Bang? Loh, masa kamu nggak tahu ini apa? Ayatnya katakan. Kamu ayat tadi berapa? sudah Biar saya menghakimi buka sini. hamba hina. Nah sekarang saya mau Enggak, tanya, biar saya- tolong bacakan ayat ini. Ayat apa itu? Biar saya buka sini. Ya ini baca aja ini sudah ada. Ini bahasa aslimu, bahasa Bibelmu ini, bahasa Yunani. Loh, tahu pula bahasa Yunani, Bang. Ya kamu baca bisa nggak? Enggak. Jujur-jujur aja kan? Nah bagaimana kamu bisa menghakimi orang? Kamu bilang Bapak ini bukan Kristen atau bidat segala macam, sementara kamu nggak bisa baca teks original Bibelmu. Gimana kamu bisa menghakimi orang? Bang, kalau namanya Kristen itu ada fondasi dan ada ke Indonesia ini ada sila-silanya. Apa fondasimu Jadi kalau apa? di luar- Fondasimu apa? Terjemahan. Loh, kok terjemahan? Apa fondasinya apa? Dijelaskan nanti awang nggak nangkap karena awang sok pakai logika padahal nol. Jadi begini saudaraku Ya ya. udah anggap Jadi- aja saya lulusan SD, saya nggak punya logika nol. Coba tolong jelaskan fondasimu apa? Imani saja paman, yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan. Kamu tadi sudah menjas Pak hamba. Sekarang kamu menjas saya nol. Ya nggak apa-apa, saya terima. Fondasi Nah, sekarang saya. kita oke. buktikan siapa yang nol di sini sebenarnya. Fondasimu apa coba? Yang pertama,
iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Itu yang pertama. Di mana ada dikatakan di dalam Bibelmu, akulah Tuhan, kata Yesus, sembahlah aku, di mana? Tadi kan udah saya kasih tunjuk. Tadi kan pengakuan dari Yohanes. Iya, di mana? Coba di mana? Di mana? Di kitab apa? Di kitab sinoptik atau di kitab kanonik? Bentar, saya cari dulu. Nah, kamu bingung kan? Antara kitab sinoptik dengan kanonik, kamu bingung kan? Coba, Yohanes kalau yang kamu mau 20. utarakan yang ada di mana? Di kitab kanonik atau di kitab sinoptik? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Bingung. Bukan, memang nggak Nah, paham. makanya yang nol berarti kamu. Oh, ya. abang kok sok Ya tahu berarti pula. yang nol siapa? Ngaku dulu, yang nol siapa? Kok Yang abang nol kok sok tahu siapa? pula? Abang kok sok tahu pula? Pak Hamba, Oke. Pak Hamba, tolong jelaskan Pak Hamba. Apa itu kitab sinoptik Pak Hamba? Gini, Bang. Tadi kan abang menunjukkan bahasa Yunani. Emang abang tahu bahasa Kan Yunani? kamu ngaku dulu. Kamu ngaku dulu yang nol itu kamu atau saya? Oke, abang tadi menunjukkan bahasa Yunani. Emang abang tahu bahasa Yunani? Itu dulu. Kamu ngaku dulu yang nol itu otaknya kamu atau saya? Kamu. Oke, jelaskan kitab sinoptik sama saya. Abang tadi menunjukkan kitab bahasa Ya, Yunani. jelasin Emang aja, abang tahu bahasa jelasin Yunani? aja. Tak godang kata. Jelaskan. Gak usah banyak abang tadi yang menjelaskan. Apa ya? Ngerti nggak kok biasanya? sinoptik apa? Sinoptik itu apa? Sinoptik. Biar saya cari dulu di Google. Nah, berarti kau nggak tahu. Kan udah saya kasih tahu tadi, saya memang nggak tahu. Terus kau bilang orang nggak tahu apa-apa. Kau Tadi yang abang oto, itu. kau bilang orang yang oto. Gini, Bang. Lampet. Kau udah kata Aduh. lampet. Aduh. Tadi abang itu menunjukkan bahasa Yunani. Sok pintar, otak kosong, baby kau. Bahasa apa itu yuk? Diam Agama kau. apa itu? Agama apa Baby itu? kau. Pancing saudaraku. Agama Islam itu. Agama apa itu? Enggak. Gak usah bawa-bawa agama. Dari tadi pun kamu ya diajak bicara di sini semua kita bicara baik-baik. Pak Hamba tadi ngomong baik. Terus kamu menjas Pak Hamba. Saya ngajak bicara kamu baik. Kamu menjas saya nol. Saya Jangan bukan bawa menjas, agama. Bang. Justru kamu yang agamamu apa? Kok bisa menjas orang seenaknya begitu? Saya bukan menjas, Bang. Itu karena mewakili ada dirimu atau mewakili dasar-dasarnya. agamamu, saya tanya. Iya, dasarnya kamu apa bilang saya nol? Ketika saya tanya balik kamu nggak tahu. Gini dia, Bang. Kenapa saya bilang abang nol? Abang sok menunjukkan bahasa Yunani. Emang abang tahu bahasa Yunani? Itu dulu. Kalau saya tahu gimana? Kalau saya bisa baca gimana? Dia bisa baca, weh. Mau kamu jungkir balik dari rumahmu ke tempat saya? Mau? Coba. Oke, saya tes dulu. Coba dulu abang bicara bahasa Yunani aja dulu, yuk. Saya dengar dulu. Nggak perlu tes-tesan sama saya. Janji dulu. Aja, coba bahasa Yunani dulu. Coba dulu, saya dengar dulu. Bacakan satu ayat aja sudah terjemahin, Bang Ben. Ayo. Iya, saya bacakan satu ayat kau terjemahkan ya. Mau kok? Bukan abangnya dulu, Bang Ben. Ini Iya, mau terjemahkan nih. Iya, bacain Ben. Krik. ON art. Udah itu terjemahkan. ON artinya apa? Gini dia, Bang. Abang bicara dulu bahasa Yunani sedikit. Itu tandanya abang pintar. Tadi abang menunjukkan bahasa Yunani. Kalau memang abang nggak tahu berarti nol. Bacain satu kalimat. Biar kelihatan yang bodoh siapa di sini. Bacakan Satu paragraf. Satu kalimat aja. Satu kalimat yang nggak ngerti. Oke. Satu kalimat yang nggak ngerti. Kalimat. Krik. Krik. Jangan gitu. Nanti kalau misalkan berbalik gimana, yo? Nggak mau, saya nggak mau bacakan. N hologos, kai hologos, N proston teon kai teos. Nggak usah. Bang Daniel nggak usah dibacain. Itu Yohanes 1 ayat 1 nggak usah dibacain, biarin. Saya minta dia janji dulu. Kalau saya bisa baca tanpa teks, ya. Saya ngomong tanpa teks loh. Saya bukan ngomong ayat tanpa teks. Saya tidak akan mengambil ayat dalam Bible. Kalau saya bisa, kamu janji mau jungkir balik dari rumahmu ke rumah saya. Itu aja dulu. Janji dulu.
Kita open camp, gimana? Setuju? Ya, dia bilang kosong-kosong, ayo kita tantangin balik. Mbak Gunung Tano ini emang. Halo, halo. Setuju nggak? Kenapa? Itu yang tadi dibacain sama Bang Daniel tadi, Bang? itu, sama Abang Glenn itu Yohanes 1 ayat 1. Saya hafal. Betul nggak Bang Daniel? Yang Bang Daniel Betul. bacain tadi itu Yohanes 1 ayat 1, betul nggak? Betul. Tuh, itu aja saya hafal. Sekarang kau janji dulu. Mau? Saya Kalau nggak mau, saya Bang. bisa, saya kan tanpa teks, membuktikan. saya nggak pakai teks. Jangan gitu. Kau jungkir balik dari rumahmu ke rumah saya. Kalau jungkir balik jangan gini saja syaratnya. Kalau bisa dia suruh mencium bool ayam aja. Tadi bahasa saya nggak pernah sekalipun bahasa kotor ya Bang. Saya bahasa. Nggak kotor tapi kau merendahkan orang bajingan. Babi kau memang. Kan. Udah nggak apa-apa, bayarin lah. Oke lah, mungkin Dari buahnya lah, kayaknya dari di berapa sini melihat. kalau diskusi nggak jalan lagi. jadi Ya itulah itu paham, dong, paham ingat Mbak, dulu. paham Mbak. Itulah kualitas daripada saudara-saudara kita yang Kristen ya. Ya saya mohon maaf, tapi nggak semua begitu ya Pak Hamba ya. Itu hanya Ya, saya anggap benar. oknum saja Pak Hamba. Jadi Abang yang tadi sok pemahamannya pakai Yunani tapi nggak tahu bahasa Yunani itunya itu Bang. Terus abang bilang pula Enggak, saya nggak tahu bahasa Yunani. Saya nggak bisa bahasa. Saya orang berarti Indonesia. nggak Saya usah nggak tahu bahasa tunjukkan. Yunani. Iya, itu kan mantap. Nggak usah Iya, tunjukkan memang tadi saya nggak ayat tahu. Yunani. Saya nol. Iya, gitu kan mantap dia sikit. Saya Iya, izin dulu Bang ya. Ya jauh-jauh kau. Nggak usah diskusi lagi, masih bodoh kau. Mbak Gunung Tano. ya udah Pak Daniel. Coba bacain Bang Yunaninya, pengen tahu. Ya, tadi kan Bang Glenn tadi bacain sesuatu. Saya dari mana tahu itu isi kitab Yohanes 1 ayat 1? Dari mana saya tahu? Nah, tadi begitu saya tanya. ini paham Mbak gimana ini Robinson. Saya tanyain aja tadi apa itu arti satu, nggak ngerti dia, banyak kali kita bongkar nggak mau. Ya kalau sama Pak Hamba kita nggak bisa nanya, mau tanya apa? Orang dia udah menyatakan utusan. Selesai. Ya, Pak Putra sejati, Pak Putra sejati di Islam atau Kristen Pak Putra? Selamat pagi. Putra sejati. Putra sejati, panggilan ketiga. Putra sejati. Oke, nggak ada suaranya. Udah kayak mau boarding lo Mel? Ya, habis mau macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu iklan dulu, dia nggak bisa open cam ini aku punya. Bunda, Iklan Bunda dulu, langsung Bunda. pemirsa. Oke, jangan lupa di follow ya akun Debaters Islam biar bisa terus berdakwah. Jangan lupa juga di tap-tap layarnya biar tidak rungkat. Itu aja. Terus apa lagi? Jangan lupa Bang Anggur Asam di tap-tap ya, di follow akunnya. Silakan. Bang Daeng, selamat pagi Bang Daeng, Islam atau Kristen? Bang Daeng, monitor Bang Daeng. Panggilan ketiga Bang Daeng. Oke. Belum duduk masih hitam itu. Udah duduk dari tadi. Udah mau cebok lagi. Gue orang saya jongkok mana Silakan duduk. mungkin Bang Anggur Asam mau bernarasi silakan. Sambil nunggu Oten dinaik-naikin. Lanjut. Saya minta ini follow akun saya baru ini. Lanjut. Iya. Ya buat teman-teman yang di bawah bantu-bantu ya di report ya itu Anggur Asam. Salah ngomong, jangan begitu. Salah ngomong. Ya buat 800 mata memandang tolong dibantu di follow itu Anggur Asam akunnya karena sudah banyak yang tumbang.
Disuruh follow, bukan disuruh ngasih koin. Followernya nggak naik, koinnya naik. Disuruh follow kan sama ngasih koin. Pemirsa. Lu jangan dikasih koin tetap nggak akan open cam. Supaya Bang Anggur Asam bisa open cam, di follow, bukan dikasih koin. Saya sudah follow ya Pak Waal. Tapi katanya netizen bilang di bawah katanya nggak ada tamu katanya dari tadi belum ada yang naik kok katanya kok kamu bisa lihat di aku tadi bisa lihat tuh. Bang Benny bisa lihat nggak? Ada naik tamu ada naik tamu. Tadi Daeng bisa tadi lihat. naik. Itu Pak Benny bisa lihat. Tuh Oke, juga Pak ada yang Aris. naik tuh Ari. Pak Aries. Aries. Selamat pagi. Aries. Pak Aries. Iya, Pak Aries. Maaf pencet bawah. Kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kepencet kah? nyimak aja ya kak ya. Iya, Oke, nyimak. di bawah Muslim, aja, saya Pak. muslim kok. Iya, oke. Iya, Saya izin turunkan ya. makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Ada anak kecil. Waalaikumsalam. Bang siapa nih? Bang Mas Ocha keluar dulu terus masuk lagi. Nanti jadi kelihatan siapa yang naik. Bang Aru Asam. Narasinya silakan biar kita nggak ngantuk. Itu ada yang tidur siapa? Oh, gua ya. Maaf. Ya Allah, orang baru ngomong udah langsung ketiduran. Bukan yang sebelah gua. Oh. Pak Benny mungkin mau bernarasi dulu sambil nunggu Oten. Saya nggak bisa narasi. Pak Pemantik, selamat pagi. Pak Pemantik. Panggilan ketiga, Pak Pemantik. Nggak ada suaranya. Kepencet lagi kali. Izin follow semuanya. Tafadhol akhi insyaallah. Lagi nih. Oke, Oh iya silakan. Pak Hamba, boleh saya bertanya Pak Hamba? Boleh. Silakan saudaraku, Benny. Ya, silakan. Ya begini Pak Hamba. Tadi sesuai dengan narasi Pak Hamba tadi ya, banyak sekali, bukan banyak, mungkin mayoritas ya, mungkin Pak Hamba ini hanya sebagian kecil, dan mungkin bisa dianggap bidat oleh mereka, begitu ya? Ya, memang begini, saudaraku. Setiap yang mengerti kebenaran itu akan dihina, bahkan disesat-sesatkan. Siapapun yang menyatakan kebenaran, sama seperti saudaraku kan. Ketika saudaraku menyatakan kebenaran, maka dikatakan saudaraku yang menjadi orang sesat. Nah, itu. Kenapa? Karena itu dialami oleh itu sendiri. Ya, dia dikatakan malah kebenaran, malah dia orang soleh. Tapi dia diperkatakan apa? Diperkatakan oleh dia orang yang nggak benar. 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 Ini mengerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, Anda paham tidak?
Dengar. Dengar Anda dulu. paham tidak Dengar bahwa dulu, ini artikan ada lagi. beberapa tumbuhan yang hidup dan bertumbuh hanya karena tiupan angin? Ini artikan Bagaimana lagi nih, Bang kemudian Juma. mereka dibuahi? Bagaimana Bang Juma. bagaimana kemudian bunga itu bisa mekar karena tiupan angin? Anda nggak dengarkan paham ini. itu. Artikan Nah. ini dulu Bang Juma. Dengar ya. Apa? Mazmur. Tunggu ya. Mazmur. Mazmur berapa lagi? Mazmur Yesaya banyak ini, tunggu ya. Mazmur Iya, silakan. 61 ayat 1. Ini Raja Daud ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi angin Allah ada padaku. Macam mana Iya Bang dong. Juma ini? Iya, apa masalahnya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah menguras masalahnya? aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan Sama kabar yang di dalam kepada kitab orang-orang Ayub, Bu. sengsara dan merawat orang-orang yang remuk Sama hati. di dalam Mana kitab Bang Juma Ayub, ini? Bu Angin Darni. Sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis apa? Apa dibilang? Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Angin itu. Dengarkan dulu, ini lagi. Dengar. Apa lagi? Yehezkiel 37 ayat 14. Ini Yehezkiel Nabi ini Bang Juma. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu sehingga Yehezkiel kamu berapa? hidup. 37 ayat 14. Kayak mana angin membuat hidup? Aku akan memberikan rohku. Angin itu oksigen, Bu Bang Juma, Darni. rohku itu huruf besar loh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Dengar Karim. dulu Bang Juma, dengar dulu Bang Astaga. Juma. Aku nggak mau Bang Juma itu masuk neraka nanti. Aku kepingin Bang Juma juga masuk surga ya. Nenekmu kipir, enak kali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga Iya, kamu hidup kembali. betul, Dengar, Bu Darni. sehingga kamu hidup Bu kembali Darni. dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu roh nggak ada itu memberikan hubungannya. kita hidup. Oh, bukan angin. Bang Juma ini ada dajah. Loh, jadi yang tadi itu Ayub 27 nomor 3 itu apa coba? Coba. Baca dengan Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apa yang Anda pikirkan di dalam lubang hidungnya itu apa? tahu Bang Juma artinya itu apa? Apa? Roh, nafas. Roh Ya, itu ada di lubang hidungku. Itu maksudnya Bang Juma. Maka kita hidup, maka manusia itu hidup. Berarti ruah Elohim itu bukan Tuhan, bukan? Tuhan dong. Kalau tidak ada Tuhan itu gak hidup manusia ini. Kalau Jadi gak ada menurut nafas itu gak, jadi gak menurut hidup. Bu Darni, Tuhan itu ada di lubang hidung. Rohnya itu nafas Elohim itu dihembuskan kepada manusia agar manusia itu hidup. Udahlah Bu Bang Darni. Juma, kok Udahlah Bu Darni. banyak ayat ini Bang Juma, banyak ayat. Udahlah Bu Darni, Anda salah menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Dengar dulu, Karena orang Yahudi tidak menyembah roh, sedangkan Kristen itu penyembah roh. Nah, Yesaya ibu 63, dengar lagi ingin ayat. supaya orang Yahudi Tuhannya roh. Oh, nggak bisa. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Yang menyembah roh itu ajaran animisme, ajaran politeisme menyembah roh. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Ruah Elohim orang Yahudi artikan udara atau angin. Tidak ada itu ruah Elohim diartikan seperti yang Anda artikan. Anda kan Kristen, Lagi penyembah roh. Bang Juma ayat. Anda kan penyembah roh. Ayatnya lagi Bang Juma. Dengar dulu ayat ini. Benar nih. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Capek aku Bang Juma. Udah banyak kali dalil. Iya, orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Masih Bang Juma tolak. Aduh. Ku tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Rob itu apa? Rob atau rob? Tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Kan tidak. Orang Kristen menyembah roh atau tidak? Menyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Wahyu 5 nomor 7. Aku melihat roh Elohim, roh Theos, bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Kristen penyembah roh, Yahudi bukan penyembah roh. Ada ayatnya. Yohanes 4, Bang Juma, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Kristen. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh.
Tunjukkan. Udah dari tadi ku bacakan. Itu tidak ada, itu keterangan Bu Darni. Roh Elohim, roh di dalam dirimu, atau aku hembuskan roh ke dalam tubuhmu, atau aku hembuskan rohku ke dalam tubuhmu. Loh, memang roh kita ini roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, aku mencipta rohku tidak selama-lamanya ada dalam diri manusia. Sebab mereka hanya hidup 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Bukan berarti roh yang dimaksud dia adalah aku Tuhan itu sendiri masuk. Tidak. Rohku itu maksudnya roh yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kusimpan dalam diri manusia. Jadi ruah Elohim artinya ruah ciptaan Elohim. Melach Elohim artinya malaikat ciptaan Elohim. Eretz Elohim artinya bumi ciptaan Elohim. Samayim Elohim artinya langit ciptaan Elohim. Bukan berarti bait Elohim artinya Elohim itu adalah bait, rumah. Enggak. Berarti roh Elohim artinya sama seperti ruah Elohim, sama seperti bait Elohim. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang punya. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gunung, Tuhan itu adalah angin, Tuhan itu adalah rumah, Tuhan itu adalah langit, Tuhan itu adalah malaikat. Bukan kayak begitu, Darni. Jadi artikanlah kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang orang Yahudi artikan. Jangan Anda mentang-mentang Anda nyembah roh, kitabnya orang Yahudi Anda diartikan semua bahwa Tuhannya Yahudi roh. Kan ditertawakan sama yang punya kitab, Bu. Kristen, Yohanes 4:24. Dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Iya, itu dewanya Kristen, pahamnya kita. Yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus itu adalah roh. Itu bukan Yesus. Itu. Kalau Yesus itu manusia. Lagi, Bang Cuma, lagi dalil. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia. Zakaria. Makanya nggak ada kitab kalian kan? Zakaria nggak ada, itu kitabnya Yahudi. Mazmur nggak ada. Itu kitabnya Yahudi, Bu Darni. Itu kitabnya Yahudi, Bu Darni. Kalau kami pencuri, kalau kami penyamar, Bu Darni, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, maka siapa yang melarang kami menggunakan terjemahannya kitabnya Yahudi, lalu kami tempelkan ke Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada kan? Sama seperti kalian. Kalian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Itu kan bukan kitab kalian, Bu Darni. Iya, dengar. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Jurubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Nah itu Tuhan semesta alam. Itu rohnya. Jadi dengan angin, firman semesta alam, gitu. Aduh, Bu Darni, tidak semuanya roh itu angin, tergantung konteks. Tapi meskipun tergantung konteks, tidak ada dalilnya Elohim itu adalah roh. Iblis itu roh, itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Ngerti nggak Ibu? Roh itu adalah makhluk. Tuhannya Yahudi bukan makhluk. Tuhannya Kristen makhluk memang. Itu roh. Tidak semua kata roh di dalam kitabnya Yahudi itu artinya makhluk berupa roh. Bukan. Roh kadang angin. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran roh itu bisa diartikan Al-Quran. Roh bisa diartikan malaikat. Roh bisa diartikan kekuatan. Roh bisa diartikan ciptaan yang ada pada diri manusia. Roh bisa diartikan malaikat-malaikat di langit. Tergantung konteks. Nah, Kristen ini beda. Kristen itu penyembah roh. Kenapa? Karena Kristen itu dari Roma, bukan dari Yahudi. Pahami dong, Bu. Kenapa kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda tempelkan di agama Anda? Karena semua istilah-istilah roh dalam kitabnya orang Yahudi, Anda katakan itu adalah Tuhan. Padahal tidak. Ruah Elohim melayang-layang. Ruah Elohim ada di dalam hidungku. Ruah Elohim datang kepada Musa. Ruah Elohim diberikan kepada para utusannya. Yesus pun mengatakan itu dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka ruah Elohim ada padanya sampai tanpa terbatas. Ada berapa orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Banyak. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Samuel. Pada diri mereka diberikan roh Tuhan tanpa terbatas. Kata siapa?
Jadi Kristen berbeda. Kristen ini sekte di luar Yahudi penyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Beda. Jangan Anda gunakan Yahudi untuk menjual Tuhan Anda yang adalah roh, makhluk halus. Jangan, Bu Darni. Beda itu. Coba tanya kepada orang Yahudi. Saudaraku Yahudi, ya paman, apakah Elohim itu adalah roh? Ketawa mereka. Loh, roh itu kan makhluk halus. Gimana pula kau katakan Tuhanku yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kau katakan roh? Roh itu hantu, roh itu setan. Bagaimana mungkin Tuhan saya roh? Tuhanku pencipta roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bang Juma, gitu Bu Darni. dalil lagi. Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Bilangan ini kitab Musa, Bang Juma. Iya, betul. Coba Allah. Anda teliti lagi. Ya. Coba Anda teliti lagi bacanya. Coba Anda Makanya teliti Allah lagi. kami itu Allah yang hidup.